Bab 1582. Anggota keluarga sendiri. Kamu ingin merebut mutiara pencerahan dan akan membebaskan kami. Setelah merasa terkejut di awal, saat ini, Peli merasa hal ini sangatlah tidak beres. Apa yang sedang dilakukan oleh Blackie saat ini? Apakah dia amnesia? Sebelumnya, Peli dan Eric memanglah pernah dikejar dan hampir dibunuh oleh Blackhead, namun mereka berhasil menghindari serangan Blackie. Lagi pula, Blackie memiliki hubungan yang cukup erat dengan aliansi bayangan. Bagaimana mungkin Blackie akan membebaskan mereka pergi begitu saja? Titik terpenting adalah Blackie tidak mungkin datang sendirian ke tempat ini. Dia pastilah datang bersama anggota aliansi bayangan untuk menangkap Peli dan juga Eric. Setelah memikirkan itu, Peli pun menatapnya dengan tatapan yang aneh. Aku tidak suka menunda waktu, aku akan memberi 3 detik kepadamu untuk berpikir. Jika kamu tidak menyetujuinya, maka jangan salahkan aku jika tindakanku sadis nantinya. Blackie sedikit mengerutkan keningnya setelah melihat tatapan Peli yang aneh itu. Apa yang sedang dipikirkan oleh wanita itu? Bukankah semua orang yang bertemu dengan Blackie akan merasa begitu ketakutan dan segera menuruti semua permintaannya? Apakah dia telah menyadari teknik pemalsuan diri yang aku pakai? Namun wanita itu seharusnya tidak mungkin menyadari hal ini. Sosok yang sedang dihadapi oleh Peli saat ini bukanlah Blackie yang asli, melainkan pria berwajah hitam yaitu Fendikin. Harta karun berharga yang dimiliki oleh Fendi tidaklah sedikit dan salah satu benda berharga yang ia miliki itu mampu merubah penampilan dirinya sesuai dengan yang ia inginkan. Dia sudah sering menggunakan teknik ini untuk menipu kultivator lainnya. Dia bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan tanpa harus bertanding ataupun bermusuhan dengan orang lain. Teknik ini sangatlah mudah digunakan dan Fendi pun memutuskan untuk menggunakan teknik ini dalam menghadapi Peli. Namun Peli terlihat sedikit meragukannya saat ini. Apakah kamu benar merupakan Blackie? Tanya Peli. Hei, kamu terlalu banyak omong kosong. Aku akan memberi waktu kepadamu untuk terakhir kali. Kalau kamu tidak menyetujuinya, maka aku akan langsung membunuhmu, kata Fendi dengan nada yang dingin. Namun aku merupakan anggota dari Partai Iblis, apakah kamu pernah melihat penjepit rambut giok ini? Kata Peli sambil melepas sebuah penjepit dari atas kepalanya. Tidak perlu membahas hal ini padaku. Terlalu banyak orang yang aku temui selama hidupku. Waktumu telah habis dan cepat serahkan benda yang aku inginkan, kata Fendi. Kamu bahkan tidak mengenal penjepit rambut milikku ini dan masih berani mengaku kalau kamu adalah Blackie. Peli hanya menghela nafas sambil mengangkat tangannya. Peli seketika melempar 2 buah penjepit rambut dan kedua penjepit itu seketika membentuk tali energi yang dapat mengikat Fendi. Mampus, ternyata kamu mengenal Blackie, kata Fendi setelah menyadari hal ini. Peli yang awalnya merasa lega itu seketika terkejut setelah menyadari sosok Fendi yang tiba-tiba berubah menjadi puppet. Hei adik kecil, pengalamanmu belumlah cukup dalam dunia perperangan. Fendi tersenyum dingin dan berlaju ke arah Peli bagaikan seekor elang raksasa. Fendi berencana untuk menangkap Peli menggunakan cakarnya dan beranjak ke arah Eric untuk menangkapnya. Semua mutiara peri pencerahan itu akan menjadi miliknya jika ia bisa menangkap kedua orang ini. Formasi yang awalnya dipasang oleh Eric di area tersebut seketika hilang dan sebuah energi pun melaju tinggi ke arah langit. Energi tersebut bagaikan bunga teratai yang dapat menyebarkan energi ke segala arah. Peli pun mulai terbang ke tengah-tengah energi tersebut. Energi yang cukup tajam, kata Fendi sambil menghindari energi tersebut. Peli pun menggunakan kesempatan ini untuk mengeluarkan pedang miliknya. Sayangnya kamu salah bertindak, lihatlah sisimu, kata Fendi sambil tersenyum. Peli seketika merasa terkejut dan seluruh kerohaniannya pun menghilang. Saat ini,
terlihat dua pupet yang sedang terbang dari kedua sisinya. Peli lalu mengarahkan pedangnya ke arah pupet tersebut. Namun hanya terdengar suara gesekan saja, karena pedang tidak mampu menembusi pupet tersebut. Peli merasa begitu tidak berdaya dan terpaksa turun dari atas langit. Pria itu tersenyum dan mulai berjalan ke arah Peli sambil mengulurkan tangannya untuk mencekik leher Peli. Namun senyuman pada wajah pria itu seketika membeku. Tidak tahu mengapa terdapat beberapa ekor serangga pada tangannya saat ini. Sky Eater, mengapa wanita seperti kamu bisa memelihara binatang yang menakutkan seperti ini? Meskipun hanya beberapa ekor, namun Fendi tetap saja merasa begitu terkejut sambil berlari mundur ke belakang. Kamu tidak apa-apa kan? Bayangan tubuh Erik seketika muncul di luar goa dan dia segera berpindah ke sisi Peli. Erik sedikit terkejut melihat energi yang muncul di atas langit saat ini. Hei teman seiman, kita bertemu kembali, kata Fendi sambil tersenyum. Sret. Namun bayangan tubuh Erik seketika menghilang sebelum Fendi selesai berbicara. Erik kembali muncul di depan Fendi dan mendaratkan sebuah tinjuan pada tubuhnya. Fendi menguasai begitu banyak teknik dan ia juga bisa menjadikan pupet sebagai penghalang serangannya. Oleh karena itu, Erik memutuskan untuk menyerangnya dari jarak dekat. Wah, kamu curang. Fendi tidak terlihat panik meskipun Erik hendak mendaratkan tinjuan itu pada tubuhnya. Namun ketika tinjuan itu menyentuh tubuhnya, ekspresi Fendi seketika berubah. Satu tinjuan yang dikeluarkan oleh Erik saat ini hampir sebanding dengan kekuatan dari ribuan tinjuan. Fendi lalu terbang jauh setelah tinjuan itu mengenainya. Tidak beres, kenapa tinjuan ini hampir sama dengan 100 Battle Spoon milik kakek ketiga? Kakek ketiga bahkan tidak ingin mengajarkan teknik ini kepadaku meskipun aku sudah menemuinya berulang kali. Aku bahkan bisa menguasai teknik ini karena aku mempelajarinya secara diam-diam. Dari mana bocah ini mempelajari teknik ini? Hei bocah, siapa kamu? Aku tidak ingin melukai temanku sendiri, kata Fendi. Erik tidak menghiraukan Fendi dan kembali berpindah ke depan tubuhnya. Brengsek, aku adalah bagian dari keluarga Qin dan tentunya aku tidak akan takut padamu. Aku juga ingin memastikan siapa kamu sebenarnya. Ketika Erik mengulurkan tinjuannya, Fendi juga ikut mengeluarkan tinjuan yang sama. Namun pada saat ini, sebuah bayangan tubuh pria raksasa seketika muncul di belakang tubuh Erik. Meskipun itu hanyalah sebuah bayangan, namun kedua mata bayangan tersebut terlihat begitu membara. Bayangan tersebut mengenakan pakaian pelindung dan napas yang jelas membuat bayangan tersebut terlihat begitu nyata. Ketika Erik mendaratkan tinjuannya, bayangan tersebut seketika masuk ke dalam tubuh Erik. Area tersebut seketika berubah menjadi gelap dan mulai bergetar. Tubuh Raja Qin. Teknik yang kamu pakai saat ini adalah teknik rahasia keluarga Qin, kata Fendi dengan terkejut. Tadinya ia sudah merasa sedikit aneh ketika menyadari teknik 100 Battle Spoon yang digunakan oleh Erik. Tubuh Raja Qin juga tidak pernah disebarkan di luar keluarga Qin dan hanya akan diberikan kepada orang yang berhubungan darah dengan keluarga Qin. Ini juga menandakan kalau lawan yang sedang dihadapi oleh Fendi saat ini merupakan bagian dari keluarga Qin. Jika dilihat dari cara Erik menggunakan tubuh Raja Qin, dapat dipastikan kalau Erik sudah mencapai tahap puncak. Awalnya Fendi mengira kalau ia mendapatkan hasil yang baik hari ini, ternyata lawan yang ia hadapi saat ini merupakan anggota keluarganya sendiri. Siapa bocah ini? Fendi merasa begitu penasaran akan hal ini. Bagaimanapun, dirinya merupakan putra dari Kaisar Qin dan dia hampir mengenal semua sosok jenius yang ada di dalam keluarganya. Pria yang ia hadapi saat ini hanya mencapai fase distraksi saja, namun pria ini mampu melawan dirinya yang sudah mencapai tahap ke-7 dalam fase transendensi. Hal ini tidak mungkin bisa dilakukan oleh orang biasa.
Erik dan Fendi segera bergerak mundur setelah kedua tinjuan itu saling bertabrakan. Namun Erik kembali melangkah maju ke arah lawannya. "Jangan bertarung lagi, kita adalah satu pihak," kata Fendi. Fendi merasa begitu tidak berdaya setelah menyadari sikap Erik yang tidak menghiraukannya sejak tadi. Oleh karena itu, dia pun mengeluarkan energi yang membentuk bayangan kakek moyang di belakang tubuhnya. Setelah menyadari teknik ini, Erik pun menghentikan langkah kakinya. Bersambung.